Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami menyampaikan jazakumullah khairan katsirah fid dunya wal akhirah kepada Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang pada malam hari ini telah hadir menyiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan kita ta'allum, ta'lim pada kesempatan selepas melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dicatat Allah menjadi amal soleh, menjadi amal yang baik yang mampu memperberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil hisab. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kajian kita insyaallah 1 bulan yang lalu diantaranya kita membahas tentang pentingnya al-fahmu atau pemahaman, paham. Orang yang paham itu sangat penting karena ketidakpahaman itu menyebabkan niat kita juga salah. Saya pernah menceritakan di salah satu perumahan ada seseorang yang menyumbang masjid, datang ke ketua takmir, tapi uang ini dia nyata-nyata menyampaikan kalau menang judi bola. Jadi menyampaikan itu mau ikut nyumbang infak untuk pembangunan masjid dan menyampaikan langsung kalau kemarin Piala Dunia dia menang judi bola. Karena ketidakpahaman, mungkin dikiranya judi ini bagian dari ikhtiar yang dihalalkan, maka apakah niatnya tidak baik? Niatnya baik. Tetapi karena tidak paham, akhirnya niatnya jatuh pada salah. Nah, ini pentingnya kita menjadi muslimin untuk berupaya paham. Kita diingatkan di dalam salah satu hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Tafaqquh fiddin, memahamkan diri kita terkait urusan-urusan agama, itu adalah indikator bahwa kita dicintai Allah. Bukan banyak harta, bukan banyak keturunan, tetapi tafaqquh fiddin. Walaupun hal itu memiliki banyak harta, memiliki banyak keturunan, memiliki banyak pasukan, itu adalah bagian yang bisa mengantarkan kita menjadi baik. Ini sekali lagi pentingnya bagi kita untuk paham. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan salah satu yang banyak diperbincangkan hari ini. Para penggiat media sosial membahasnya, para asatidah juga membahasnya. Tema ini menjadi tema yang viral pada hari ini, yaitu terkait dengan salah satu isme atau paham yang banyak merebak di kalangan muda. Dulu ketika awal membaca beberapa tahun yang lalu, saya kira tidak akan sampai ke Indonesia, karena fitrah muslimin itu akan menentang pemahaman ini. Pemahaman ini dalam bahasa Inggris namanya child free. Pernah dengar ya? Pernah. Child free dari bahasa Inggris. Child itu artinya anak. Anak-anak. Free itu artinya bebas.
Berarti child free itu artinya bebas, tidak punya anak, tidak punya keturunan. Saya akan menyampaikan definisinya sambil nanti kita runtut supaya dalam pembelajaran kita kita tahu runtutnya harus bagaimana. Jazakallah Pak Pri. Yang pertama, definisi dari child free. Menurut Oxford Dictionary atau menurut Kamus Oxford, istilah child free merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau pasangan tidak memiliki anak karena alasan yang utama yaitu pilihan. Bukan berarti menikah lama tidak memiliki keturunan, bukan. Tapi dua orang ini memang sepakat, ayo nikah, tapi aku mau duwe anak. Ini sudah mulai kemarin salah seorang penggiat sosial, influencer itu menyampaikan, saya memilih untuk child free. Artinya dia menikah, tapi saya tidak mau punya anak. Dari Cambridge Dictionary atau Kamus Cambridge mendefinisikan istilah child free hampir serupa seperti apa yang dijelaskan oleh Oxford, yaitu kondisi di mana seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak. Mereka menyampaikan beberapa hal yang dianggap positif dengan child free. Tetapi sekali lagi Bapak dan Ibu, kita diingatkan tujuan rumah tangga kita, tujuan kita menikah itu yang pertama adalah untuk itu yang kedua. Tujuan pertama kita menikah itu adalah untuk menunjukkan rasa cinta kita dengan cara yang benar. Insya Allah saya yakin jenengan dulu ketika muda menikah itu sedang membara-membaranya cinta, kan begitu, pas seneng-senengi, dan menjadikan seseorang dengan cara yang benar menjadi pasangan itu adalah fitrah kita. Seringkali ayat ini diulang-ulang ketika pernikahan oleh qori dibaca, oleh ustadz-ustadz dibaca ketika walimah nikah, yaitu tentang wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Yang menjadikan litaskunu ilaiha itu adalah zauj, pasangan menikah. Sekali lagi, yang bisa menjadikan kita tenang itu adalah pasangan dari pernikahan, bukan pasangan dari hasil sembunyi-sembunyian. Itu tidak akan sakinah, tidak akan tenang. Dan itu sudah menjadi fitrah kita mencari ketenangan dalam hidup ini. Sekali lagi diingatkan bahwa untuk menjadi tenang itu adalah karena pasangan pernikahan. Bahkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kita diingatkan mawaddah itu apa? Menjaga tampilan kita sebagai pasangan, menjaga fisik kita sebagai pasangan, menjaga ekonomi kita sebagai pasangan, dan warahmah. Kita diingatkan juga menjaga adab etika kita sebagai suami, adab etika sebagai istri, adab bagaimana terhadap anak-anak kita. Itu kita diingatkan. Ini sebagai pengantar. Lalu bagaimana kemudian Islam memandang child free? Nah, ini saya ingin mengulas, mengingatkan kembali. Mari kita mulai dari Al-Quran. Surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Surat ke-16 ayat ke-110. Baik, nggih, betul. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-110. Monggo jika ada yang sudah menemukan untuk membacakan terjemahnya.
Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sebagaimana yang diterjemahkan tadi. Sebelum kita bahas ayat ini, Bapak dan Ibu, hadis pertama ketika kita belajar kitab Al-Adabul Mufrad, kita diingatkan amal yang paling utama yang menjadikan seorang hamba dicintai Allah. Bismillah. An Abi Amrin Asy-Syaibani qala haddatsana sahibu hadhihi dari wa auma abi yadihi ila dari Abdillah qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jal. Ini pertanyaan sahabat. Amal apakah, amal utama apa yang menjadikan seorang hamba paling dicintai oleh Allah? Dalam waktu yang sama, para sahabat mencari cara agar mendapatkan pahala yang paling besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama as-salatu ala waktiha, yakni salat pada waktunya. Insyaallah bahasan ini sudah banyak kita bahas. Qultu, lalu aku kembali bertanya, thumma ayyun, lalu apa ya Rasulullah? Thumma birrul walidain, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga banyak kita bahas sebelumnya, bakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun, lalu apa ya Rasulullah? Thumma al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Jadi ada tiga. Yang pertama adalah sholat pada waktunya. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Baik, terkait dengan hal ketiga ini, jihad fi sabilillah, seringkali ketika kita mendengar kata jihad, yang terbayang pertama di otak kita apa, Bapak Ibu? Perang. Nah ini ketika kemudian hari ini, misalkan ini kalimat saya begini, Bapak dan Ibu besok pagi mari kita berangkat jihad, persiapkan perbekalan. Ini kalau ada orang tidak paham mendengar kalimat saya, wah ini masjid teroris sih, mungkin akan begitu. Padahal tidak selalu seperti itu. Sehingga menjadi pemahaman kita bersama bahwa kata jihad ini harus kita pahami dahulu. Antara madarat dengan manfaatnya, banyak orang atau beberapa ustadz itu memang menghindari membahas terkait dengan fikih jihad. Kenapa? Ada kekhawatiran. Tetapi sekali lagi, jihad ini ketika tidak kita pahami dengan benar, itu madaratnya juga besar. Madaratnya juga besar. Anggaplah ketika kemudian kita setelah ini akan bertemu Ramadan. Yang seringkali kita ulang-ulang di bulan Ramadan itu adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Baik, coba kita buka dulu sambil mengingat persiapan Ramadan. Surat Al-Baqarah 183. Sebelum nanti kita bahas surat An-Nahl. Insyaallah banyak yang hafal. Mungkin bisa dibacakan terjemahnya. Oke, 183. Monggo yang sudah menemukan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Baik, alhamdulillah. Sekarang mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 216.
Kita lihat redaksinya, redaksi ayatnya. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Baik, kalimatnya sama nggih. Kutiba alaikum. Oh, yang 216 bukan siam. Kutiba alaikumul qital. Baru yang 183 kutiba alaikumus siam. Sama kan? Kita diwajibkan berpuasa setiap hari mboten? Tidak. Kita melaksanakan puasa wajib itu hanya di bulan Ramadan. Ketika kita siam, ketika kita saum, tidak kita pelajari fikihnya, poso sakarepe dhewe, betul atau tidak? Tidak. Ketika kita diperintah perang, tidak kita pelajari fikihnya, betul atau tidak? Fikih siam sudah kita pelajari. Bagaimana dengan fikih qital? Fikih jihad sudah kita pelajari apa belum? Nah, ini PR-PR kita diantaranya. Sehingga ketika kita mendengar kata jihad, ngeri dulu yang ada. Waduh. Padahal kalimat di 216 itu bukan kalimat jihad, tapi langsung qital. Nanti akan saya bahas tentang qital, bedanya jihad dengan qital. Apa urutannya dengan child free? Nanti akan ketemu. Karena hal ini menjadi penting, bahkan diwajibkan, maka mempelajari fikih terkait dengan jihad itu juga jadi penting bagi kita, Bapak Ibu. Supaya kita tahu posisinya. Supaya tidak salah persepsi. Karena bagi orang-orang awam, bagi orang-orang kafir, mereka yang tidak memahami kata jihad, itu arahnya ketika keluar kalimat jihad itu langsung perang. Wah, sadis ini. Teroris ini, langsung begitu. Ini sekali lagi penting bagi kita untuk memahaminya. Dan apakah perang itu selalu kita laksanakan? Tidak. Seperti halnya siam Ramadan hanya di bulan Ramadan, tapi ketemu kan akhirnya dengan siam. Di satu sisi kita akan ketemu juga. Bapak Ibu, dunia sekarang aman 100% atau ada perang? Ada perang. Berapa banyak negara yang menghindari perang? Ada PBB, ada United Nation, tapi perang berhenti tidak? Tidak. Artinya kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa perang itu pasti ada ternyata. Mulai zaman dahulu sampai hari ini ada bagian-bagian wilayah yang perang. Palestina dengan Zionis sampai hari ini berhenti atau tidak? Tidak. Ketika negara-negara barat mengatakan ingin menghentikan peperangan, ingin menjadikan tatanan dunia lebih baik, negara yang terbesar juga di dunia, superpower juga, malah memulai perang. Inilah kenapa kemudian nanti akan kita pahami seperti apa makna jihad, seperti apa makna qital, dan ini kutiba alaikum. Ini PR kita untuk mempelajarinya. Baik, kita tadi membuka surat An-Nahl ayat ke-110. Bapak dan Ibu silakan dilihat, surat An-Nahl ini termasuk surat Makkiyah atau surat Madaniyah di bagian depan. Biasanya tertulis surat An-Nahl Makkiyah. Baik. Sepakat atau ada Al-Quran lain yang mengatakan Madaniyah? Silakan dicek. An-Nahl surat ke-16 di terjemah saya Makkiyah. Ada Al-Quran yang lain? Sepakat Makkiyah? Makkiyah. Baik, Bapak dan Ibu, surat Makkiyah adalah surat yang
Surat ke-16. Definisi surat Makkiyah. Turun di Mekah. Turun sebelum hijrah. Baik, kita menemukan dua definisi. Turun di Mekah atau turun sebelum hijrah. Yang dimaksud dengan hijrah ini hijrah yang mana? Ke Habasyah atau ke Madinah? Ke Yasrib, ke Madinah. Berarti penyebutan kata surat Makkiyah itu adalah surat yang datang sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Bisa jadi posisinya di Mekah. Baik, Bapak dan Ibu silakan dicek. Pertempuran pertama, perang pertama umat Islam itu kita sebut dengan perang Badar. Perang Badar itu selepas hijrah atau sebelum hijrah? Setelah hijrah. Betul ya? Baik, kita runtut dulu supaya paham. Sekali lagi, berarti surat Makkiyah itu sebelum hijrah. Berarti ketika di Mekah ada peperangan atau tidak? Tidak. Maka coba kita pahami surat An-Nahl 110, kata-kata jihad ini maksudnya apa? Ingat sekali lagi, Makkiyah belum ada perang, ya. Makkiyah belum ada perang. Maka kita diingatkan, tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru mim ba'di ma futinu tsumma jahadu. Kalimatnya. Kemudian sungguh Tuhanmu bagi orang-orang yang mereka berhijrah, hajaru mim ba'di ma futinu, sesudah mereka diuji fitnah, thumma kemudian jahadu wasabaru, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Maka kalimat jihad di sini bentuknya apa? Amalnya apa? Kalimat jihad di ayat ini berarti perang? Tidak. Karena kita tadi sudah sepakat perang pertama itu setelah hijrah. Ini sebelum hijrah karena kita mengatakan An-Nahl itu Makkiyah. Betul ya? Nyambung enggak ini? Nyambung ya? Artinya kata jihad di sini tidak bermakna qital, itu maksudnya. Tapi ayat di sini An-Nahl ini maknanya adalah sabar terhadap fitnah ketika di Mekah. Sabar terhadap siksaan ketika di Mekah. Ada perintah melawan? Belum. Nah ini. Maka kita bisa memaknai jihad itu tidak selalu terkait dengan membawa senjata dan perang. Ada kondisi di mana bentuk jihad kita saat ini adalah sabar menahan penderitaan. Itu bagian dari jihad. Nyambung ya kalau di sini ya. Baik, sekarang kita coba, tadi ada kata qital di surat Al-Baqarah tadi 216 ada kata qital, diterjemahkan langsung. Di dalam terjemahnya, qital itu langsung peperangan. Kutiba alaikumul qitalu, berperang, di sini terjemahnya berperang langsung. Diwajibkan atas kamu berperang. Qital itu bermakna langsung berperang. Apa definisi qital? Al-qital atau peperangan, pertarungan militer. Makna ini tidak sama dengan jihad. Sekali lagi, al-qital makna ini tidak sama dengan jihad. Adapun al-qital adalah bagian terakhir dari jihad. Sekali lagi, al-qital, peperangan militer itu adalah bagian terakhir ketika diplomasi tidak ketemu, kan begitu. Ketika kemudian perundingan tidak ketemu, maka ujungnya akhirnya adalah terpaksa perang. Kenapa dikatakan terpaksa perang? Kita bisa lihat ayatnya. Bapak dan Ibu,
Adakah di antara kita yang memang bendowino seneng bengkerengan? Aku nek gak eker-ekeran iku gak enak. Sedino gak eker-ekeran gak enak. Ada tidak? Yang kita cari saat ini apa? Damai kan? Ketenangan kan? Ibadah bisa tenang. Itu kan yang kita cari hari ini. Artinya ini ada keseimbangan. Ketika kemudian dikatakan diwajibkan atas kamu berperang, wa huwa kurhul lakum, meskipun kamu tidak suka. Ternyata memang tidak ada yang suka ketika diperintah perang. Tetapi kalimatnya kutiba, dicatat sudah, diwajibkan sudah, dijadikan hukum. Tetapi lah ini, kok ayatnya ini akhirnya sambungannya ke sini. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Ini nyambungnya ternyata dengan kital. Jadi bukan hanya sekedar kehidupan sehari-hari yang biasa-biasa, bukan. Bisa jadi kita ini senang terhadap sesuatu, tapi ternyata menurut Allah itu tidak baik. Bisa jadi kita ini tidak senang terhadap sesuatu, tetapi menurut Allah itu jadi baik. Nyambungnya ke situ. Dan nah ini menunjukkan bahwa pemikiran kita, ilmu kita itu sangat sedikit dan sangat terbatas. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini sekali lagi menunjukkan begitu terbatasnya ketika hidup ini kita benar-benar dikuasai hanya oleh rasio kita, oleh hitungan pikiran kita. Karena orang-orang yang menganggap child free itu menambah banyak kebaikan, itu diakali oleh rasio mereka, kehilangan fitrahnya. Karena fitrah kedua orang yang menikah itu adalah memperoleh keturunan. Yang pertama menunjukkan rasa cinta dengan benar sehingga sakinah. Yang kedua memiliki keturunan. Kalau kemudian sepakat, dikhawatirkan apa? Pernikahannya ini kehilangan fitrahnya, kehilangan tujuannya. Tujuan utamanya hanya satu, yakni bersenang-senang, melegalkan hubungan suami istri, sah secara pernikahan, tetapi tidak mau ribet memiliki keturunan. Nah, oleh karena itu, di satu sisi kita juga dikenalkan, Bapak dan Ibu, beberapa istilah. Ini saya singkat karena keterbatasan waktu. Al-qital kita kenal, al-harb. Harb itu juga bermakna perang. Namun harb ini juga perangnya ini berkembang. Penjelasan para alim, ulama, al-harb adalah kondisi bermusuhan, berlawanan dan peperangan. Dan perang itu bisa berkembang, perang kebudayaan, perang media, perang ekonomi, bahkan sampai perang fisik. Al-harb. Artinya jihad kita kalau melihat ini bisa jadi hari ini kita jihad kebudayaan. Teman-teman Muhammadiyah menyebut ada dakwah kultural. Ya. Dakwah intelektual. Muncul kalimat-kalimat ini. Bisa jadi kita dakwah media. Generasi kita lebih senang ngaji di mana? Di YouTube atau datang ke masjid? Ini menjadi PR kita juga. Artinya jadi penting ketika kelak dakwah ini adalah dakwah di media sosial. Ada juga yang disebut dengan perang ekonomi. Artinya ada jihad ekonomi. Kemudian sampai pada jihad bentuknya fisik. Kemudian ada kata al-unf, artinya kekerasan. Hari ini banyak hal aneh menyudutkan umat Islam. Nah ini diantara para alim menyampaikan tuduhan-tuduhan itu
kekerasan menurut mereka bahwa Islam sendiri, Tuhannya Islam sendiri itu memang mengizinkan kekerasan. Bentuknya apa? Dalam Asmaul Husna, kata mereka. Di antaranya ada Al-Jabbar. Allah itu maha besar. Ada Allah maha perkasa, Al-Jabbar. Ada Al-Mutakabbir, Allah maha besar. Dan ini juga yang seringkali dijadikan senjata, Al-Muntakim, bahwa Allah itu maha membalas. Jadi mereka mengatakan Tuhannya umat Islam itu mengajarkan umatnya untuk balas dendam, karena Tuhannya saja maha membalas. Pikiran-pikiran aneh. Mereka yang sengaja ingin menyematkan kata-kata kekerasan di dalam Islam. Mereka mengatakan Tuhannya Islam itu bukan Tuhan yang cinta kasih, cinta rahmat seperti Tuhannya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Ini kata orang-orang yang benci terhadap Islam. Tetapi sekali lagi, bukan itu pemahaman Islam tentang jihad, dan beda dengan al-unf, kekerasan. Kemudian juga yang seringkali surat Al-Anfal, insyaallah. Surat Al-Anfal ayat 60, insyaallah. Mari kita lihat salah satu kata yang hari ini juga seringkali rame dan kita jadi tertuduh. Surat Al-Anfal ayat ke-60. Jika sudah ketemu mohon dibacakan terjemahnya. Semoga tidak keliru. Oh iya, betul. Untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan menjadi pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh, yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Baik. Tapi Allah mengetahuinya. Ada satu kata yang di ayat itu mengarahkan pada yang hari ini banyak dikait-kaitkan padahal tidak nyambung gitu. Padahal sekali lagi tidak ada nyambungnya sebenarnya. Tapi kata ini seringkali disematkan pada muslimin. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribati khairi turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamu wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Nah, mari kita lihat di sini. Nah, turhibun, ada kata turhibun, yang kalian dapat menggetarkan, menakutkan. Tetapi kata turhibun, irhab ini seringkali diterjemahkan terorisme. Irhab itu seringkali diterjemahkan terorisme. Padahal di sini maknanya itu memang memberikan rasa gentar, rasa takut kepada siapa? Kepada musuh. Dan ini aneh kalau kemudian kita dalam perjalanan naik motor, kemudian mau dirampas orang motor kita ini. Kita ngelawan, salah, bukan aneh. Rumah kita itu dirampok orang, kita ngelawan, salah kita ngelawan, bukan aneh kalau begitu. Ini sekali lagi, sampun isa belum? Maknanya beda ya. Ada jihad, ada al-qital, ada al-harb, ada al-unf, ada al-irhab, dan maknanya berbeda. Ketika menyebut jihad, maka kita tidak sedang berpikir urusannya hanya qital dan tidak ada sambungnya dengan terorisme. Maka ketika hal ini terjadi, sikap orang-orang dalam menyikapi jihad di lingkungan masyarakat muslim itu terbagi tiga. Ada kelompok yang sepenuhnya menarik diri dari kata-kata jihad.
ayat-ayat jihad itu sudah harus dihilangkan, tidak relevan. Ada yang berkata demikian. Karena ini negeri ini sekarang sudah damai, sudah tidak perlu ada kata-kata jihad lagi. Ini ada golongan yang semacam itu. Mereka membuka pintu selebar-lebarnya, wis urip iki pokoke damai-damai ae. Mbokon maksiat, mbokon apa sing penting rukun. Ahli maksiat dengan ahli ibadah dengan ahli ilmu tadi situ gak apa-apa, pokok rukun. Urap tadi situ. Membuka pintu selebar-lebarnya mereka ini. Pada dasarnya memang tidak mau berjihad. Yang kedua, ada kelompok ekstrim yang menyerukan kekerasan bersenjata. Wis pokoknya nek ono apa-apa iki perang. Mereka tidak mau menerima PBB. Mereka tidak mau mereka menganggap ayat-ayat damai di dalam Islam itu sudah terhapus. Mereka mengenal dengan ayat pedang. Beberapa ulama, jumhur ulama itu menyampaikan terkait pemahaman tentang surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat ke-9 insyaallah. Coba mari kita lihat surat At-Taubah ayat ke-9. Mungkin ada yang bisa menerjemahkan 99 itu yang pertama supaya untuk pemahaman. Baik, mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Ini yang dikhawatirkan, mereka membolak-balikkan itu. Mari kita lihat ayat yang kelima. Ketika pemahaman kemudian bergeser. Nah, ayat kelima inilah yang disebut dengan ayat saif, ayat pedang. Perhatikan kalimatnya. Apabila telah habis bulan-bulan haram, bulan yang dilarang untuk perang, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Di mana saja kamu temui. Kalimatnya begitu. Berarti di mana saja, Pak? Ya di mana saja. Mereka menggunakan ayat ini sebagai ayat pedang yang menyatakan bahwa ya semuanya harus diperangi, kita harus angkat senjata. Ini golongan yang kedua. Namun di satu sisi, kita hari ini, Bapak dan Ibu, kita sudah dari tadi ngobrol tentang ini. Apakah kita ingin perang setiap hari? Ternyata tidak. Apakah kita mengingkari di hati dan pikiran kita tentang jihad? Tidak. Kita tidak ingin perang tiap hari, tapi kita tidak mengingkari bahwa jihad itu ada. Nah, kita ada di posisi ini. Inilah yang disebut oleh ulama, inilah kelompok yang moderat. Mereka tidak cari-cari musuh, mereka tidak mencari-cari kekerasan, tetapi apabila kemudian panggilan itu datang, maka mereka bersiap siaga. Karena tidak bisa dihindari. Ini tadi bel adzan, Bapak. Baik, ini kita tutup atau kita lanjutkan sedikit? Adzan dulu. Adzan dulu. Baik. Silakan. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, sedikit saya lanjutkan. Kemudian ulama mengingatkan kepada kita ada banyak bentuk jihad. Di antaranya beliau menyampaikan 4 hal, yakni
terkait dengan jihad memberantas kezaliman dan kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, jihad memberantas kezaliman dan kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Apa bentuk kezaliman dan kemungkaran di tengah-tengah masyarakat? Yang pertama adalah melawan kezaliman dan orang-orang yang zalim. Sekali lagi, melawan kezaliman dan orang-orang yang zalim. Mari kita lihat di dalam surat 11 ayat ke-113. Surat ke-11 ayat ke-113. Bisa dibacakan terjemahnya? Ayat ke-113. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu itu api neraka. Dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Baik, ada dua hal yang harus kita hindari sebagai seorang mukmin, sebagai muslimin. Yang pertama, kita membela orang zalim. Yang pertama, membela orang zalim. Yang kedua, berbuat kezaliman. Membela orang yang salah dan kita yang melakukan kesalahan. Dua hal ini harus kita hindari. Dan ini adalah salah satu bentuk jihad kita di tengah masyarakat. Tidak menyokong, menolong, membantu orang-orang yang melakukan kezaliman, dan kita sendiri tidak boleh melakukan kezaliman. Ini bentuk jihad di tengah masyarakat yang pertama. Jihad yang kedua adalah melawan kefasikan dan penyimpangan moral. Sekali lagi, melawan kefasikan dan penyimpangan moral. Di dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat ke-74. Surat ke-21 ayat ke-74. Dan kepada Lot kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah yang budak pasti. Baik, penyebutannya di situ adalah orang yang jahat, orang yang fasik. Kita tahu bersama kaum Nabi Lut penyimpangan moralnya seperti apa? Homoseksual, ya. Satu jenis toh, homoseksual. Tapi sekarang ini lebih dari itu, ada LGBTQ plus. Sekarang ini, jangan bayangkan, ini tidak hanya homoseksual, LGBTQ plus sekarang ini. Tidak tahu plus-plusnya ini plus-plus yang apa. Dan ini menjadi jihad kita sekali lagi terkait dengan kefasikan dan penyimpangan moral. Jalurnya apa? Banyak. Ulama memberikan jawaban. Yang ketiga, melawan bid'ah dan penyimpangan intelektual. Jadi bentuk jihadnya adalah penyimpangan terkait dengan melawan bid'ah dan penyimpangan intelektual. Tidak main-main ini. Penyimpangan intelektual. Walaupun kita tahu ada bid'ah amaliyah yang sudah kita ketahui, bentuk-bentuk amal yang tidak sesuai tuntunan, tambahan-tambahan diada-adakan. Ada yang bentuknya qauliyah. Qauliyah itu terkait dengan pemikiran. Dan ternyata para alim menyampaikan ini jauh lebih bahaya. Bid'ah qauliyah ini bentuknya pemikiran, penyimpangan intelektual. Seperti ini diantaranya child free misalnya. Selain penyimpangan moral, ini juga penyimpangan intelektual. Karena mereka yang membaca terkait dengan feminisme misalkan, terkait dengan child free ini, mereka hanya membaca positifnya, maka mereka akan terbawa. Mereka akan menganggap bahwa hidup berumah tangga child free itu bebas-bebas saja, tidak dilarang oleh agama. Bisa jadi begitu. Dan sekali lagi, penyimpangan-penyimpangan ini menjadi sangat
berbahaya ketika kemudian tidak memahaminya ayat demi ayat dengan benar. Saya pernah menyampaikan surat Al-Baqarah 62 ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat ini banyak dijelaskan, ditafsirkan. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa semua agama itu benar. Ada ayatnya ini, semua agama benar. Mereka yang tidak memahaminya dengan benar, maka penyimpangan intelektual terjadi. Mereka akan mengatakan bahwa semua agama itu benar. Dari mana? Al-Baqarah ayat 62. Bagi orang yang awam percaya, wah ayatnya ono padahal tidak begitu tafsirnya. Walaupun kalau kita baca, sungguh orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, aman sudah. Jadi tidak masalah. Kalimatnya bisa begitu. Sekali lagi, penyimpangan intelektual. Dan yang keempat, yang terakhir, jihad memberantas kezaliman adalah melawan gerakan pemurtatan dan para pelakunya. Ini juga menjadi bagian dari jihad kita di tengah masyarakat. Ini tidak boleh hilang. Sekali lagi, tidak boleh hilang dari kita. Dan ikhtitam sebagai penutup Bapak dan Ibu, gagasan child free pada akhirnya dapat mengakibatkan degenerasi atau keterputusan generasi. Selain itu, hal itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana di dalam beberapa hadis disampaikan, Nabi SAW ketika kemudian beliau menyampaikan, karena Rasulullah SAW ya'muru bil ba'ati wa yanha 'anit tabattuli, membujang, nahyan syadidan, wa yaqulu tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirul anbiya'i yaumal qiyamati. Insyaallah Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang, tidak mau nikah, melarang keras, dan berkata, nikahilah wanita yang sangat penyayang dan mudah memiliki keturunan, karena aku bangga dengan kalian di hadapan para nabi kelak di hari kiamat ketika umat Rasulullah banyak, keturunannya banyak. Dan kita tahu bersama beberapa negara modern, Jepang misalkan, negara-negara Eropa itu mulai bingung. Bahkan saya pernah membaca salah satu artikel, saya lupa negara mana, salah satu negara di Eropa, wanita-wanitanya itu demo, Pak. Dan demonya luar biasa, demonya telanjang, menggoda laki-laki yang lewat. Jangan bayangkan. Kira-kira mboten kepingin nonton demo kados ngeten. Sampai seperti itu, wanita-wanita ini telanjang sambil menggoda pria-pria yang lewat yang berangkat kerja. Tuntutannya apa? Tuntutannya adalah agar mereka ini dipilih oleh laki-laki, dinikahi, dicintai oleh laki-laki. Loh kok bisa seperti itu? Mereka memprotes LGBT, Pak. Karena laki-laki senang dengan laki-laki, perempuannya pada tidak laku. Loh jangan bayangkan. Fitrahnya hilang, penyimpangan terjadi. Laki-laki suka dengan laki-laki, dengan perempuan cantik enggak ngefek, loh kan? Aneh kalau begini. Ini sekali lagi angel ini. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita memahami makna jihad dalam masyarakat kita, tidak melulu mikirnya kekerasan, tidak melulu mikirnya perang, tapi kita sekali lagi punya peran kita masing-masing di masyarakat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.